Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada masa kini, falsafah duniawi semakin lekat di dalam kehidupan kita karena didukung oleh teknologi informasi, sehingga falsafah-falsafah seperti itu bertubi-tubi akan menggempur kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh lengah, kita harus lebih waspada dan lebih tekun kita membaca, merenungkan, dan menghayati firman Tuhan dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua, kita mendapatkan salah satu ciri manusia di zaman akhir ini adalah manusia itu tidak tahu berterima kasih. Sikap seperti ini memiliki efek samping yang negatif. Orang menganggap bahwa kebaikan orang lain adalah hal yang patut mereka lakukan bagi dirinya. Orang mulai tidak lagi menghargai keluarga mereka. Juga orang mulai tidak lagi menghargai guru-guru mereka. Lebih berat daripada itu, orang-orang mulai melakukan apa yang ia suka lakukan karena merasa bahwa ia tidak berhutang apapun dengan siapapun. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita itu adalah ia selalu memberi dan memberi. Bahkan lebih daripada itu. Apakah kita termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan? Mari kita membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit, lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon terbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, marilah, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, marilah jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia, dan pergi melayang di atas pohon-pohon. Lalu kata pohon itu kepada semak duri, marilah jadi raja atas kami. Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon.
Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyabung nyawanya dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem, karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo, dan biarlah api keluar juga daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Sementara itu Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya, jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan mengirik, memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Berkatalah Gaal bin Ebed, siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sikem, maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubbaal dan Zebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor ayah Sikem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek. Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, perkuatlah tentaramu dan majulah. Ketika Zebul, penguasa kota itu mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, Gaal bin Ebed dan saudara-saudara telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam, engkau dan rakyat bersama-sama dengan engkau itu, dan adakanlah penghadangan di padang. Esoknya pagi-pagi, pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu. Dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Zebul, lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung. Jawab Zebul kepadanya, itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia. Kata Gaal sekali lagi, lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah dan satu kelompok datang dari jalan pohon terbantin peramal. Jawab Zebul kepadanya, di manakah mulutmu itu yang mengatakan, siapa itu Abimelek? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka. Maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Sikem, lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di Aruma, tetapi Zebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya sehingga mereka itu tidak dapat tinggal di Sikem. Keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang
Setelah hal itu dikabarkan kepada Abimelek, dibawanya lah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan, lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukan yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota. Sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya, kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu masuklah seluruh warga kota Menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El-Berit. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota Menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke Gunung Salmon. Abimelek mengambil kapak, lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya, dan meletakkannya ke atas bahunya sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, "Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini." Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan, lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota Menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya, tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas soto menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuskanlah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abimelek adalah putra dari Gideon, yaitu melalui gundik dari Gideon. Ia bukanlah putra mahkota, karena masih ada 70 anak-anak Gideon. Namun saudara, Abimelek ini memiliki ambisi untuk berkuasa. Oleh karena sesungguhnya ia ini tidak berhak, maka ia melakukan pelbagai daya agar masyarakat mendukungnya, khususnya orang-orang Sikem yang merupakan saudara-saudara ibunya. Saudara, ambisi kedagingan seringkali nyata dengan menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara yang keji sekalipun. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, tidak setia dan tidak tulus itu tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, "Maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepada seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silakanlah kamu bersukacita atas Abimelek dan silakanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek." Saudara, apa yang dikisahkan tentang orang-orang Sikem, bagaimana mereka merespon Abimelek,
Maka apa yang dikatakan Yotam ini adalah sebuah sindiran bagi mereka. Karena memang saudara, kenyataannya orang-orang Sikem mengangkat Abimelek menjadi raja bukan karena prestasi Abimelek dan juga bukan karena haknya Abimelek, tetapi karena ibunya Abimelek itu adalah orang Sikem. Dan banyak orang Sikem adalah saudara-saudara ibunya. Sehingga saudara, mereka itu mengangkat Abimelek semata-mata karena Abimelek itu orang Sikem. Dan di situ saudara-saudara, orang-orang Sikem, mereka tidak lagi mengingat jasa daripada Gideon, ayah daripada Yotam. Mereka tidak berlaku setia kepada Gideon, padahal Gideon, dialah yang membela bangsa Israel, melepaskan daripada bangsa Midian. Dan Alkitab katakan dia menyambung nyawa, karena orang Midian begitu kuat. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Sikem bersama dengan Abimelek, yaitu membunuh 70 anak-anak daripada Gideon. Saudara, mereka menjadi orang-orang yang tidak tulus ikhlas. Mereka hatinya bercabang. Mereka tidak murni di dalam mengambil penilaian terhadap apa yang ditawarkan Abimelek. Dan mereka tidak setia kepada Gideon. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang kita baca di firman Tuhan hari ini, maka kita mengetahui bahwa Tuhan itu tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak setia dan tidak tulus ikhlas. Saudara, tidak setia dan tidak tulus ikhlas itu berbicara tentang penyimpangan. Orang yang tidak setia, saudara-saudara, dia menyimpang. Dan orang itu nyata di dalam penyimpangannya. Dan orang tidak tulus juga menyimpang hatinya. Saudara, Tuhan Allah tidak suka dan tidak berkenan kepada orang yang menyimpang. Baik di dalam kehidupannya maupun di dalam motivasi dan hatinya. Saudara. Disitulah saudara-saudara, Tuhan menghendaki setiap orang percaya menjadi orang-orang percaya yang setia, bahkan setia dalam perkara kecil. Dan Tuhan katakan orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Tetapi bukan hanya setia dalam perkara kecil diberikan perkara yang besar. Tetapi Tuhan Yesus pun mengajar bahwa orang percaya itu harus cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Saudara, ketulusan merupakan hal yang penting dalam kita mengikut Tuhan. Karena Alkitab mengatakan Tuhan bukan hanya melihat parasnya, tetapi Tuhan melihat hati kita. Saudara, mari kita belajar supaya kita tidak menyimpang dengan hidup tidak setia dan tidak menyimpang hati dengan hidup tidak tulus. Marilah kita belajar setia kepada Tuhan dan kebenarannya, dan tulus di dalam mengikuti Tuhan. Sehingga saudara, kita boleh hidup memperkenankan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan memiliki waktunya sendiri di dalam menjalankan keadilannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Ayat 56-57. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Saudara, Yotam sudah menyampaikan apa yang harus disampaikan sebagai sebuah kebenaran kepada orang Sikem dan kepada Abimelek tentunya. Namun saudara perhatikan, Abimelek dan Sikem tidak langsung mengalami pembalasan daripada Tuhan. Bahkan Alkitab berkata Abimelek masih sempat memerintah orang Israel selama 3 tahun. Tetapi setelah itu, maka dikatakan Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Sehingga saudara-saudara,
Abimelek membinasakan warga kota Sikem, dan pada akhirnya Abimelek pun mengalami kebinasaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca kisah ini, maka kita melihat bahwa Tuhan, Dia mempunyai waktunya sendiri di dalam mengeksekusi keadilannya. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kita inginkan adalah segera dilakukan, karena Abimelek dan orang Sikem begitu jahat membunuh 70 anak daripada Gideon. Tetapi Tuhan tidak berbuat demikian. Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita melihat dunia ini, kita seringkali bertanya, di manakah keadilan? Mengapa Allah yang baik berdiam diri melihat kejahatan begitu rupa? Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan, Tuhan punya waktunya sendiri di dalam mengeksekusi keadilannya. Dan tentu, saudara, tidak ada kejahatan yang tidak menerima upah keadilan daripada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya seluruh manusia adalah manusia berdosa yang harusnya menerima eksekusi keadilan Allah, yaitu kebinasaan. Tetapi, saudara, karena kasih karunia dalam Yesus Kristus, maka saudara, Kristus menanggung dosa bagi kita semua. Sehingga saudara, barang siapa yang percaya kepada Dia, diampuni dosanya, dan tidak mengalami penghakiman, penghukuman Allah, bahkan menerima hidup yang kekal. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Kristus, karena Tuhan berkasih karunia melalui Yesus Kristus, supaya saudara dan saya mengalami rahmat Tuhan, mengalami kasih setia Tuhan, mengalami hidup yang kekal, yang merupakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Kita tidak turut mengalami kebinasaan bersama-sama dengan dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar menguatkan kami, sehingga kami semakin mengenal Engkau, dan kami berhidup bagi Engkau, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami melihat begitu banyak kejahatan, biar kami percaya dengan waktu Tuhan yang tepat. Tuhan bertindak sesuai dengan keadilan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.